Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Tresya Arfianti dengan NIM 25501912226. Di sini saya akan memaparkan materi PPKMB di hari kedua dengan judul Pengenalan Program Studi Sarjana Farmasi yang memiliki 4 pencapaian, yaitu maba mengetahui perbedaan siswa dan mahasiswa menurut undang-undang, maba mengetahui dan memahami profil, visi, misi, dan program unggulan program studi, maba mengetahui peluang dan ancaman selama studi S1 dan strategi sukses selama perkuliahan, maba mengetahui aturan dan tata tertib selama kuliah di Prodi Sarjana Farmasi. Perbedaan siswa dan mahasiswa menurut undang-undang itu adalah jika siswa secara undang-undang ada di pasal 2 adalah pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Jika di perkuliahan ada di pasal 5, pendidikan tinggi bertujuan berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Siswa itu lebih ke arah membangun dasar pengetahuan dan keterampilan umum. Jika mahasiswa fokus pada pendalaman bidang ilmu tertentu untuk bekal profesi atau keahlian di masa depan. Setelah itu ada pengelola Prodi Sarjana Farmasi yang diketuai oleh Ibu Apoteker Rina Nugrah, S.Pharm MSI. Lalu ada Ibu Apoteker Atina Mardatilah, S.Pharm M.Pharm sebagai sekretaris Prodi. Lalu ada Bapak Ramdhani NH Eskom sebagai staf bagian akademik. Ada Bapak Angga Indra PSPD sebagai staf bagian akademik. Lalu ada Ibu R. Afi Faiz AAMD sebagai staf bagian administrasi. Ada 46 dosen tetap dan 5 orang profesor, 10 orang dokter, dan dosen LB dari ITB, Unpad, dan IKIP Siliwangi. Visi Prodi Sarjana Farmasi itu menjadi program studi farmasi yang berjiwa kebangsaan dan unggul dalam ilmu dan teknologi farmasi, terutama untuk mendukung pengembangan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis komunitas. Misi Prodi Sarjana Farmasi itu untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa kebangsaan dan unggul dalam ilmu dan teknologi farmasi, untuk mendukung pengembangan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis komunitas serta mampu mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan karya kreatif
dan inovatif, terutama bahan dan produk farmasi untuk mendukung pelayanan farmasi klinis komunitas melalui kolaborasi lintas keilmuan di Fakultas Farmasi Unjani. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan, asosiasi profesi, instansi pemerintah dan swasta, lembaga-lembaga di lingkungan TNI, serta masyarakat. Profil lulusan yang diharapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa kebangsaan yang mengamalkan nilai-nilai keahmadianian, memiliki kompetensi farmasi yang mumpuni terutama dalam bidang pengembangan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis dan komunitas. Unggul dan berdaya asing, siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nilai-nilai keahmadianian yang harus kita terapkan itu ada disiplin, pengorbanan, kejuangan, keberanian, loyalitas, keteladanan, serta kebinekaan. Lalu ada program kerja di bidang akademik, bidang administrasi dan layanan mahasiswa, bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Di bidang akademik ada registrasi dan bimbingan akademik, praktikum, perkuliahan, kuliah lapangan, LDKK, PPAK, kuliah tamu, pelatihan keagamaan, dan magang. Layanan administrasi itu untuk surat keterangan aktif kuliah, surat rekomendasi beasiswa, surat permohonan ujian susulan, surat permohonan izin penelitian, surat pembelian bahan, surat keterangan lulusan, surat keterangan pendamping ijazah, surat rekomendasi pendidikan lanjut, surat permohonan cuti atau berhenti studi, dan lain-lain. Ada bidang lit dan pengmas yang mencangkup skripsi, PKM dan IRN, penelitian dan pengmas bersama dosen, dan farmasi mengabdi atau bekerja sama dengan BEM. Di bidang kemahasiswaan itu bisa konseling, kesehatan, pengembangan diri dan potensi, organisasi mahasiswa atau perlombaan. Peluang versus ancaman itu, jika peluang bisa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa lulusan 3,5 tahun, lulus tanpa skripsi, asisten praktikum, asisten peneliti, usaha, pengembangan diri. Dan ancamannya itu bisa kecanduan hal games, nonton, judi online, pergaulan bebas, gaya hidup, manajemen waktu yang buruk, dan belum dewasa. Strategis sukses dan bahagia kuliah di farmasi itu melibatkan Tuhan. Kita harus niat dan berdoa serta beribadah, lalu mencintai dunia farmasi, menghormati guru dan sumber ilmu mandiri, berpikir kritis namun tidak overthinking, percaya diri namun overconfidence, komunikasi yang baik, mudah beradaptasi, manajemen waktu yang baik, menyadari kita sedang berjuang untuk masa depan. Selanjutnya itu ada tata tertib dan tata cara selama berkuliahan dan berada di lingkungan farmasi Unjani. Aturan perkuliahan secara umum, perkuliahan dilaksanakan secara luring, cara berpakaian dan penampilan menurut SOPK, mahasiswa baru diwajibkan untuk mengenakan jas alma mater Unjani. Saat praktikum, mahasiswa diwajibkan menggunakan jas laboratorium berlengan panjang. Kehadiran kuliah minimal 80%. Jika tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengikuti ujian.
kehadiran praktikum 100%, jika kurang nilai akan E. Tidak ada toleransi untuk kecurangan, maka akan mendapatkan nilai E. Konfirmasi jadwal kuliah. Satu mata kuliah dapat diampu oleh satu atau lebih dosen dengan satu orang dosen koordinator, satu orang dosen sekretaris. Setiap kelas wajib memiliki ketua kelas. Ketua kelas wajib melakukan konfirmasi terkait dosen pengampu yang akan masuk kepada dosen koordinator atau dosen sekretaris. Ketua kelas wajib konfirmasi jadwal kuliah kepada dosen pengampu maksimal H-1 pelaksanaan kuliah. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua kelas dibantu oleh penanggung jawab mata kuliah. Tata cara perkuliahan ketua kelas atau PJ kelas. Konfirmasi jadwal kuliah kepada dosen pengampu sebaiknya H-7 dan H-1. Jika dosen berhalangan karena tugas lain, ketua kelas atau PJ kelas mencarikan jadwal pengganti. Lalu ada etika berkomunikasi dengan dosen via media sosial. Yang pertama, ucapkan salam, lalu memperkenalkan diri dengan nama, NIM, dan angkatan. Setelah itu menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa formal, tidak disingkat, tidak menggunakan kata ganti aku, kamu, Anda. Lalu berperilaku baik, tidak menggunakan kalimat perintah atau mendikte, tidak memaksa. Menggunakan kata mohon, langsung ke inti pembicaraan atau to the point, lalu mengucapkan terima kasih. Lalu ada etika berkomunikasi dengan dosen secara langsung. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa formal, tidak disingkat, tidak menggunakan kata ganti aku, kamu, Anda, memberikan perhatian, berperilaku baik dan sopan, menggunakan kata mohon, langsung ke inti pembicaraan atau to the point. Yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Lalu ada etika berinteraksi secara langsung. Budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Menjaga nama baik fakultas dan kampus. Dan budaya menjaga bebas komiba. Berantakan, basah, kotor, miring, bahaya. Jadi jika berantakan, rapihkan, jika basah, keringkan, jika kotor, bersihkan, jika miring, luruskan, dan jika bahaya, diamankan. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.